Salam sejahtera, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semuanya. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema, respon yang benar terhadap kemahakuasaan Allah. Mazmur pasal 90 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa terhadap nyawa, terhadap kehidupan manusia. Ada banyak sekali wujud kemahakuasaan Allah. Salah satunya adalah untuk urusan nyawa, urusan kehidupan manusia. Dia bisa mengambil nyawa manusia sewaktu-waktu. Dia berkata kepada manusia, kembali kepada debu dan jadilah perkataannya. Setelah kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa termasuk dalam urusan nyawa, dalam urusan kehidupan, lalu apa respon kita terhadap kemahakuasaan Allah itu? Yang pertama, saudara, kita harus selalu merendahkan diri. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Saya akan baca ayat yang kelima dari Mazmur pasal 90. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa keberadaan manusia penuh dengan keterbatasan. Bagaikan tanaman, bagaikan tumbuhan yang berkembang, bertumbuh, elok, indah dipandang mata di pagi hari, tetapi sore hari bisa layu, bisa lisut. Jadi saudara, respon kita terhadap kemahakuasaan Allah adalah sadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan. Orang yang kaya, bahkan sangat kaya, tidak bisa melindungi dirinya dari nyawa yang diambil oleh Tuhan. Orang yang punya jabatan, punya kedudukan tinggi, terkenal, populer, tidak bisa menghindar dari kematian. Karena ketika Tuhan berkata, kembali kepada debu, ketika Tuhan berkeputusan untuk mengambil nyawa orang itu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa menghindari, sehebat apapun, sekaya apapun orang itu. Karena ternyata manusia tidak lebih seperti tumbuh-tumbuhan yang di pagi hari berkembang, tumbuh, tetapi di sore hari bisa layu, bisa lisut. Respon yang kedua ada di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi saudara, ketika saya dan saudara menyadari bahwa kita penuh dengan keterbatasan, tidak ada yang bisa kita sombongkan, maka respon yang kedua melengkapi respon yang pertama. Bergantunglah kepada Allah. Jadikan Allah dalam kehidupan kita satu-satunya andalan, tempat naungan, bagaikan rumah, bagaikan tempat tinggal yang melindungi kita dari panas matahari, melindungi kita dari debu, melindungi kita dari bahaya. Tuhan bagaikan gudang logistik, tempat naungan kita. Semua yang diperlukan kita ada di dalam gudang logistik itu. Ada banyak di antara kita senang pergi ke mall, karena di mall, di pertokoan, di swalayan yang besar, di situ ada banyak sekali materi-materi. Di situ ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Di situ ada banyak sekali barang-barang yang indah, barang-barang yang disukai oleh manusia. Demikian juga dengan Allah. Allah bagaikan mall, Allah bagaikan pertokoan yang serba lengkap. Dan Allah menjadi naungan kita. Dan jangan khawatir, kebutuhan kita ada di situ. Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan kesehatan, semua ada di situ. Karena Allah naungan kita, tempat perteduhan turun-temurun. Respon yang ketiga, ketika kita tahu bahwa Allah kita Maha Kuasa adalah hiduplah bijaksana dari hari ke hari. Kita baca ayat yang ke-12.
dari Mazmur pasal yang ke-90. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk menghitung hari-hari sedemikian. Pengertian dari ayat ini adalah saya dan saudara disuruh, diperintahkan untuk memperhatikan dengan seksama perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Kalau yang lalu-lalu kita melakukan kesalahan, perbaiki kesalahan itu, evaluasi kehidupan kita, perhatikan dengan teliti. Arti menghitung adalah memperhatikan dengan teliti. Orang-orang yang melakukan aktivitas menghitung, dia melakukan pekerjaan secara teliti. Jadi ketika kita disuruh untuk menghitung hari-hari kita, maksudnya adalah kita disuruh memperhatikan perjalanan hidup kita dengan teliti. Kesalahan-kesalahan jangan diulangi lagi. Kerugian-kerugian yang sudah kita alami di waktu-waktu yang lalu, sebabnya apa? Latar belakangnya apa? Kita harus ketahui, kita harus sadari, lalu kemudian kita rubah. Jangan jatuh kepada lubang yang sama, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Perbaiki hidup, jadilah bijaksana, karena ketika sewaktu-waktu Tuhan ambil nyawa kita, kita mati sebagai orang-orang yang bijaksana. Kita mati sebagai orang-orang yang sudah lebih baik dari hari ke hari. 10 tahun yang lalu dengan hari ini harus lebih baik ketimbang masa-masa yang lalu, ketimbang 10 tahun yang lalu, ketimbang 20 tahun lalu, bahkan waktu-waktu yang lebih jauh daripada itu. Dan juga waktu-waktu yang akan datang harus jauh lebih baik, karena Tuhan menghendaki kita umatnya hidup semakin bijaksana dari hari ke hari. Gunakan waktu dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.